Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Son of Anarchy. Dan sekarang kita masuk ke season 4 episode yang keempat sampai ke-6. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan anggota Samcro yang sedang memuat persenjataan ke dalam kotak kayu pesanan kartel Galindo. Sementara itu, Clay secara rutin harus menyuntik tangannya yang bermasalah. Tim kemudian berangkat untuk mengawal pengiriman senjata-senjata itu keluar kota. Di malam harinya, tim disambut oleh SOA cabang Arizona dengan sebutan Samtaz yang diketuai oleh Armando. Selain dia, ada Redwood, Hoof, dan beberapa anggota lainnya. Diketahui, salah satu anggota mereka yang bernama Little Powell telah meninggal dunia. Tiba-tiba seorang wanita mengamuk karena tidak bisa membayar hutang narkoboynya kepada Samtaz. Tentu saja Samcro marah karena bisnis yang dilakukan Samtaz akan membahayakan pengiriman senjata ini. Armando mengaku bisnis narkoboy klubnya sudah berlangsung 4 bulan sesuai kesepakatan anggotanya karena mereka membutuhkan uang. I ain't telling you how to run your charter, but the Can't draw that line. We just voted this shit in. Been up and running about 3. Brought it to the border. Anybody else is a 2-day ride. Saat melihat foto para anggota, Jax terkejut kenapa Reggie yang sudah bergabung selama 18 tahun keluar dari SOA. Dia menyebut Little Powell sebagai sponsornya. Gemma datang ke toko bunga milik istrinya kepala sheriff yang bernama Rita. Diam-diam, si Potter menguping pembicaraan dua wanita ini. Rita adalah pegiat penghijauan yang akan menggelar penggalangan dana khusus Sultan dengan minimal donasi $5.000. Siapapun yang berminat tidak pernah dia larang untuk acara amal ini. Saat Gemma keluar, Potter lalu memberitahunya jika Jacob Hale gagal mendapatkan investor, maka keputusan kepemilikan tanah kembali ke Dewan Kota. Dia mengaku bernama Nick dari Departemen Penetapan Daerah. Tim curiga ada masalah di dalam internal Samtaz karena Reggie keluar tepat saat Little Powell meninggal dunia. Karena itu, mereka harus menemukan Reggie untuk menemukan jawabannya. Tangan kanan Romeo datang ke lokasi pertemuan, tapi ketua kartel tidak muncul karena dia tahu ada yang mengawasi mereka di dalam mobil van merah itu. Samcro dan Samtaz kemudian bekerja sama untuk menjauhkan aparat itu. Mereka tancap gas sampai di sebuah lokasi lalu menurunkan puluhan drum yang berisi bahan bakar dan ini yang dia lakukan. Rupanya, para agen intelijen itu dikirim oleh Potter. Dia ingin tahu siapakah identitas anggota kartel itu. Samcro kemudian mendatangi toko milik Reggie. Mantan anggota SOA Arizona ini telah menghapus tatonya sebagai simbol dirinya sudah keluar. Tim ingin mengetahui kenapa Reggie keluar di waktu yang sama saat klubnya mengesahkan bisnis narkoboy. Setelah dilakukan ancaman, dia berkata, Hoof mengetahui jika dirinya mencelepot istri Little Powell. Yang dia tahu, Little Powell tewas ditembak geng Meksiko. Hoof mengambil keuntungan bahwa dia akan memberitahu geng tentang kelakuannya dengan istri Powell. Bahkan akan menghabisinya jika dia menghalangi jalannya untuk bisnis narkoboy ini. Paine tiba-tiba berada di dalam ruangan Tara untuk membicarakan tentang John dan cita-citanya untuk masa depan SOA. Tadi diduga, Gemma masuk untuk meminta bantuan Tara memakai namanya dalam acara penggalangan dana itu. Namun tiba-tiba, Paine tidak sadarkan diri dan harus menjalani perawatan. Clay dan Romeo sepakat untuk melakukan pertukaran di sebuah lokasi jam 10 malam. FBI akhirnya menemukan identitas tangan Romeo itu sebagai Luis Torres, pasukan khusus kelompok Air Mobile yang bertugas sebagai intelijen di dalam kartel Galindo. Samcro kemudian mengumpulkan seluruh anggota Samtaz. Mereka berhasil membuktikan pengambilan suara bisnis narkoboynya dilakukan setelah Hoof membunuh Little Powell dan memaksa Reggie untuk keluar dari klub. Vice Presiden Samtaz ini tidak bisa mengelak lagi. Samcro menyerahkan keputusan hukuman untuk Hoof kepada mereka. You having trouble with the grip?
Piney menceritakan kepada Tara bahwa John Taylor adalah pria yang rumit tapi sangat setia kepada klubnya. Piney ingin tahu penyebab John meninggal dunia. Dari surat-surat itu, Tara membaca John berencana untuk menemui para petinggi Aira dan pendeta Belfast untuk menghentikan bisnis senjatanya. Di sisi lain, dia sadar Clay sangat menolak hal tersebut. John akhirnya terbunuh sebelum pertemuan itu terjadi. Tiba-tiba ratu gangster ini kembali datang mengganggu mereka. Piney tidak takut walaupun apa yang dilakukannya ini mengancam nyawanya. Helping me grow old, Greek. You all just refuse to look. Leave it alone before it kills. Samtaz telah mengambil keputusan untuk menghabisi Hoof dan anggotanya yang terlibat dalam pembunuhan Little Powell. Unanimous. We'll arrange another depot at London. Better get moving. Come on. Gemma datang ke rumah Rita dan memberikan $5.000 untuk donasinya atas nama Dr. Tara atau calon mantunya. Knowles wants to be on your committee. Lucky you. Tepat jam 10 malam, Romeo, Mayan, dan Sam Crow berkumpul untuk transaksi yang dikawal ketat dengan persenjataan. Potter datang ke sel isolasinya Otto dengan mengaku sebagai wakil sheriff. Berdasarkan hasil otopsi jenazah istrinya, ditemukan sperma milik Bobby. Dia pun meyakini pelaku pembunuhnya kemungkinan besar adalah Bobby. Potter melakukan ini agar psikologis Otto terguncang bahwa mendiang istri yang sangat dia cintai itu dicelepot sekaligus dibunuh oleh temannya sendiri. Romeo membawa banyak anak buah karena ancaman dari musuhnya yaitu kartel Lobo Sonora. Sam Crow akhirnya mendapatkan bayaran untuk senjata-senjata ini ditambah 30 paket narkoboy. Itu artinya secara resmi SOA akan melakukan bisnis yang sangat dibenci sebagian anggotanya itu. Otto kemudian memanggil Gemma ke penjara dan mengatakan semua yang dia dengar dari sheriff itu. Found C. Bobby. So were the stats, last guy. Karena itu, Gemma harus menyampaikan semua ini kepada Clay dan mencari pembunuh Luan. Sam Crow dan Mayan sepakat untuk sama-sama mengawasi senjata dan narkoboy. We're just here to help. Thanks, we can handle it. Mayan akan menugaskan Raffi, sedangkan Jax menunjuk Miles dan 2 anggota prospeknya Phil dan Red Boy. Roosevelt kembali memanggil Juice untuk minta informasi karena dia tahu SOA kini melakukan kerjasama dengan kartel. Karena itu, Juice dipaksa untuk membawa sampelnya. I'm not going after you. Important friends. Pulang ke rumah, Jax memberikan 2 gepok uang kepada Tara untuk tabungan masa depan mereka. Clay meyakini Roosevelt yang memberitahu Otto. Jax tidak percaya jika Bobby yang membunuh Luan. Tapi kini tim harus mencari cara untuk menenangkan Otto dengan memberinya jasad dan nama pelaku pembunuh Luan. Saat diceritakan kepada tim, Clay sengaja tidak menyebutkan nama Bobby, tapi mereka meyakini Georgie Caruso adalah pembunuhnya. Untuk menemukannya, Opie akan minta bantuan Lila. Setelah itu, Clay memberinya jatah masing-masing dari hasil pembayaran senjata yang diberikan Galindo. Hanya 1 orang yang menolak, yaitu Piney. Disinilah Piney mengungkapkan bahwa John saat itu hendak mengatur pertemuan dengan Aira untuk menghentikan bisnis senjatanya. Dia tahu Clay sangat menolak rencana itu terbukti dari beberapa surat-surat lamanya. Dan isi surat-surat itu menggambarkan dengan jelas siapa pelakunya. Piney tidak percaya jika John mengalami kecelakaan. Terbukti, Lowell Senior menghilang di minggu berikutnya karena dia satu-satunya yang dipercaya John Taylor untuk merawat motornya. Piney mengancam akan menunjukkan surat-surat itu kepada klub kecuali Clay membatalkan bisnis narkoboynya dalam waktu 1 minggu. Jack sendiri meminta Bobby untuk mengakui perbuatannya kepada Otto setelah mereka berhasil membunuh Georgie. Clay memberitahu Gemma, Piney sudah mengetahui bahwa dialah yang telah membunuh John. Clay curiga Tara lah yang memberitahu Piney tentang surat-surat itu. Kepalanya akan dipenggal jika Jax mengetahui ayahnya tewas dibunuh olehnya. That Tara and Piney know. Of our grandchild. Cuts off my goddamn head, he sticks it on the reaper pole. Gemma meminta Clay menahan diri dan tidak berbuat nekat kepada Piney dan Tara karena dia akan menemukan surat-surat itu. Setelah itu, Clay memberikan hadiah sebuah motor kepada Ansar. Tapi Clay harus menemukan surat-surat yang ditulis John yang kini disembunyikan Tara di kantornya. Tak lama kemudian, Gemma datang dan memberikan ganjoy untuknya. Gemma ingin surat itu diberikan kepadanya, bukan kepada Clay. Tim menemui Ima untuk mencari informasi tentang Georgie.
Lila mengajak mereka menemui Dondo yang jadi produsernya yang sekarang berada di ruang syuting. Saat Opie memilih tinggal di ruang rias, dia menemukan obat pencegah kehamilan milik Lila. Ternyata Dondo ini adalah aktor legend Baywatch. Dia akan membantu tim untuk mendapatkan Georgie. Sementara itu, diam-diam Answer masuk ke ruangan Tara dan hanya menemukan salinannya. Potter memasang daftar target barunya, yaitu bos besar kartel Meksiko Jose Galindo. Tangan kanan komandonya Romeo Parada, lalu Luis Torres dan Santo Rivera. Potter meminta sheriff ini agar si Jus membawa sampel narkobonya. Setelah membaca salinan surat-surat itu, Answer hampir membakar semuanya setelah melihat kedatangan Clay. Saat itu Clay beralasan John akan membawa kekerasan di Charming dan perang akan terjadi dengan Mayan, karena itu Answer membantu menutupi pembunuhannya. Padahal Clay membodohinya karena ini semua tentang bisnis senjata. Setelah sedikit aksiden, tim berhasil menangkap Georgie. Salinan itu dibakar oleh Clay, tapi yang aslinya tetap harus dia temukan. Roosevelt berjanji kepada Jus setelah dia mendapatkan sampel narkoboynya, Sam Crow akan dilepaskan karena mereka akan fokus kepada kartel. Saat Clay akan membunuh Georgie, dia mengaku tidak membunuh Luan, tapi tim tidak percaya. Clay akan memanfaatkan Georgie yang memiliki hubungan dengan miliarder Jepang untuk berinvestasi di kota Charming yang sedang Jacob butuhkan. Di detik-detik akhir, tim akan menjebak wali kota itu. Tell me the truth. Club needs Georgie alive for tonight. Malam hari, Jus masuk ke dalam gudang yang dijaga anggota prospek dan satu anggota Mayan. Dia sembunyikan satu paket narkoboy di balik bajunya. Di semak-semak itu, Jus berencana untuk mengambil sebagian kecilnya saja, tapi dia malah ketiduran hingga esok hari. Karena tidak bisa mengembalikan lagi narkoboy itu ke dalam gudang, Jus menyembunyikannya di dalam semak-semak. Jax marah saat melihat Opie semalam tidur dengan Ima. Dia beralasan sangat kesal karena Lila mengkonsumsi obat pengendali kehamilan. Bobby datang ke penjara untuk mengakui dirinya memang bercinta dengan Luan. Tapi mereka berdua sama-sama tidak saling mencintai. Dan Georgie sebagai pelaku pembunuhnya telah dihabisi. Saat tim menghitung narkoboy itu, mereka kehilangan satu paket. Kedua klub gangster itu saling menyalahkan satu sama lain hingga Clay terpaksa melepaskan tembakan. Meskipun yang terakhir masuk ke dalam ruangan ini adalah Jus, tapi dia mengelaknya. Mereka sepakat siapapun yang terbukti telah mencurinya harus mati. Jax tidak percaya jika Jus adalah pelakunya. Tapi Clay pun tidak percaya karena Miles terlalu bodoh untuk melakukannya. It don't matter, Mayan or son. How? The room was locked. Seorang gadis bernama Dawn, anak dari Tik, datang untuk menemui ayahnya karena kondisi kakaknya yang memburuk. Where's your sister? Track down Tig. Dua anggota prospek ketakutan saat mendengar suara jeritan Miles yang berpura-pura dipukuli Happy. Mereka mengaku sama sekali tidak tahu tentang narkoboy itu. Next. You're up, Brad. This is crazy. Yeah, my kid just showed up. Think we can handle it? Tara terpancing emosinya saat melihat si Ima berada di markas. Tapi ternyata Lila datang untuk mencari Opie yang tadi malam tidak pulang. Sure, he just crashed here. Lila marah saat melihat si Ima berada di sini. Ima yang tidak mau dipukuli langsung mengeluarkan pistolnya. Dua anggota prospek ini dipaksa untuk menembakkan pistol yang berisi satu peluru kecuali mereka mau mengakui perbuatannya. Setelah menembakkan pistolnya, mereka berdua berhasil lolos. Psycho porn star pulled a gun on Gemma. Get in with Alvarez, see if we can get an ETA on Romeo. Done. Yeah. Downey membutuhkan $12.000 untuk pengobatan kakaknya. Sial bagi Opie, saat tiba di markas, Paini langsung memukulnya. Doc seems a little pissed. Kidnap kind of wipes the slate clean. Yeah.
Tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya, dua prospek ini dipaksa untuk bertarung dengan satu pistol. Opie memutuskan untuk pisah rumah setelah Lila mengaku melakukan aborsi. Saat menunggu di luar, Juice curhat kepada Chip tentang pendapatnya mengenai aturan klub yang melarang anggota kulit hitam menjadi anggota SOA. Karena dua prospek ini tetap diam, Juice memberi mereka waktu 15 menit sebelum Romeo datang membunuh mereka berdua. 15 minutes. Give me the 15. Answer meminta Roosevelt melindungi Tara karena ancaman pembunuhan terhadapnya. Dia tidak mau memberikan alasannya, padahal Answer tahu Clay berencana untuk menghabisi Tara demi melindungi rahasianya. Well, if you want me to keep an eye on the doctor, you're gonna have to give me. You know if anything. Juice mengambil lagi paket narkoba itu, kemudian meninggalkan secari kertas di sana. Tiba-tiba Miles melihatnya. Saat itulah Juice terpaksa menghabisinya. Let's go. Tim yang datang percaya dengan cerita karangan Juice jika Miles pelaku yang mencuri narkoboynya. I get the gun. Bitch. Did you get him? Juicy boy caught him. Pulling out of a stash. Look, Romeo, right? Have Lola and Hardy do it. Yes, I will. It can happen now. Gemma dan Bobby memberitahu bahwa anak sulung Tig dalam kondisi baik-baik saja. Lantas, apa alasan Downey membohongi ayahnya untuk mendapatkan uang itu? Setelah mengecek narkoba itu, Clay diam-diam meminta bantuan Romeo untuk menghabisi Tara oleh orang luar. Berapapun harganya, Clay siap untuk membayar. She's got a level of access you don't know. I need somebody. It's gonna get expensive. Whatever it takes. We'll clean it up. Yeah. All good. Tidak mau tahu alasannya, Tig tetap memberikannya uang kepada putrinya. Dan entah apa alasannya, Answer meninggalkan surat ancaman di dalam mobilnya Tara. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.